Oh ya. Ini segera yang belum membuka kameranya. Baik, saya buka dulu. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Siang. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Hari ini kita akan masuk pada tema yang kedua tentang sejarah perekonomian di Indonesia. Saya langsung saja share screen terlebih dahulu. Bisa terlihat layar saya? Bisa Ibu? Bisa. Baik. Ya, hari ini kita akan melihat tentang sejarah perkembangan perekonomian Indonesia. Dan pertama di sini mengapa kita perlu mengetahui sejarah dari perekonomian Indonesia. Jadi di sini kita melihat identitas nasional Indonesia itu memiliki hasil interaksi yang dinamis, jadi antara berbagai faktor, baik itu dari budaya, sejarah, politik sampai kepada nilai-nilai yang membentuk jati diri bangsa. Nah, dari sejarah ini kita bisa mengurai rangkaian peristiwa-peristiwa dari waktu ke waktu di masing-masing periode uh, tersebut yang bisa tergambar dengan jelas dari perubahan-perubahan itu. Di masing-masing waktu ada kebijakan ekonomi atau kejadian ekonomi apa saja, kemudian kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan perekonomian di masa tersebut sehingga bisa menjadi pembelajaran atau menjadi tolak ukur untuk perekonomian saat ini hingga di masa yang akan datang seperti itu. Nah, di sini pada dasarnya untuk kita menilai melihat kemajuan perekonomian itu ada kriteria secara umum yang digunakan. Yang pertama kita bisa melihat dari tingkat pendapatan nasional dari suatu negara. Jika semakin tinggi tingkat pendapatan nasionalnya, maka bisa dianggap bahwa terjadi kemajuan ekonomi di negara tersebut. Kemudian bisa dilihat juga dari distribusi pendapatan nasionalnya. Jika distribusi pendapatan nasionalnya semakin merata dan ketimpangan itu semakin kecil, bisa kita lihat dari rasio Gini atau yang lainnya, itu kita bisa melihat bahwa terjadi kemajuan ekonomi di negara tersebut. Kemudian juga kita lihat dari tingkat inflasinya. Jika semakin terkendali inflasinya, maka juga terjadi kemajuan ekonomi dan juga tingkat pengangguran. Semakin sedikit jumlah pengangguran atau jumlah pengangguran itu persentasenya bisa dipertahankan pada persentase minimal, itu juga menandakan terjadinya suatu kemajuan ekonomi. Nah, itu kriteria umum yang biasanya digunakan oleh banyak negara, seluruh negara di dunia itu menggunakan kriteria-kriteria tersebut untuk menentukan kemajuan perekonomian di negaranya masing-masing. Nah, sedangkan kalau kita melihat Indonesia ini kemarin kita lihat masih termasuk di dalam negara berkembang.
Maka di dalam negara berkembang, kita masih membutuhkan eh, kriteria atau indikator-indikator tertentu untuk kita bisa melihat kemajuan ekonomi dari negara-negara yang masih berkembang tersebut. Di antaranya di sini ada kriteria yang bersifat struktural, di antaranya tadi ada tingkat pendapatan per kapita. Kita bisa melihat ketika eh, berapa besaran pendapatan per kapita dari suatu negara itu kita akan melihat negara itu masuk dalam golongan negara apakah negara maju, negara berkembang ataupun yang lain. Kemudian dari distribusi pendapatan nasional juga, kemudian dari peranan sektor industri atau manufaktur dan juga sektor jasa. Sektor mana yang paling dominan di dalam negara berkembang itu bisa menentukan kemudian perekonomian negara tersebut. Kemudian keterpaduan antar industri, kemudian antar sektor ekonomi dan juga antar daerah juga dari antara sektor, antar industri sampai antar daerah itu sudah terintegrasi dengan baik. Berarti pengelolaan perekonomian di negara tersebut juga sudah uh, berjalan dengan baik sehingga itu bisa mendukung terjadinya kemajuan perekonomian di negara tersebut. Kemudian ada kriteria yang bersifat tahunan. Ini biasanya dihitung setiap tahunnya untuk melihat uh, kemajuan dari tahun sebelumnya ke pada tahun sekarang untuk berkaca dari tahun sebelumnya apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan itu dari tingkat inflasi dan juga dari tingkat pengangguran. Nah, dari kriteria berbagai macam kemajuan ekonomi ini kita yang akan melihat dari masing-masing periode sejarah yang sudah berlalu di masa lalu sampai saat ini, apakah ada perubahan dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa, atau justru terjadi suatu kemunduran ekonomi di dalamnya. Nah, di sini yang pertama dalam melihat sejarah perkembangan Indonesia, kita bisa melihat dulu dari geografi dan juga demografi di Indonesia itu sendiri. Nah, karena geografi dan demografi itu yang menentukan corak ataupun bisa menentukan corak ataupun bentuk perekonomian seperti apa yang ada di negara tersebut. Karena masing-masing negara pasti akan memiliki struktur geografi dan juga demografi yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, di sini dalam geografi Indonesia, kalau kita melihat Indonesia itu terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Mungkin ada yang masih ingat benua apa dan samudra apa? Saya mau tanya dulu, dia mau menjawab. Masih ingat benua apa dan samudra apa? Nah, untuk samudranya apakah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia bukan ya? Ya, betul. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalau benuanya? Benua Asia Australia, Bu. Benua Asia dan benua Australia. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Jadi, em, kalau berdasarkan letak geografis, Indonesia itu terdiri di antara dua benua besar, benua Australia dan juga benua Asia, dan di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Yang mana dari posisi Indonesia, ternyata Indonesia memiliki keunggulan strategis karena berada di jalur utama dari perdagangan global. Jadi dari perdagangan internasional banyak logistik ataupun akses perdagangan itu yang melewati Indonesia. Dalam hal ini misalkan dari Australia ke eh, Asia ataupun sebaliknya, bahkan dari Australia mau ke Eropa itu juga akan melewati Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ada keunggulan strategis sebenarnya di dalamnya ketika dari posisi geografis Indonesia itu. Kemudian tantangan logistik juga terjadi karena berada di wilayah di antara dua wilayah besar dan Indonesia juga ternyata adalah negara kepulauan, maka menjadi suatu tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar pulau. Apakah itu bisa dijawab tantangannya ketika misalkan eh, dari struktur kepulauan yang banyak, jika infrastruktur logistiknya bisa terpenuhi, maka akan lebih mudah dalam mendistribusikan berbagai barang maupun jasa antar wilayah. Kemudian topografi yang sangat beragam itu juga mengakibatkan perbedaan dalam potensi sumber daya alam karena letak
antara dari letak geografis itu juga menentukan apakah daerah tersebut sebagai penghasil sumber daya alam tertentu. Itu yang akan membedakan antara wilayah suatu negara dengan negara lainnya. Nah, dari sini, dari pendekatan sistem informasi geografis yang diolah setiap aktornya, itu bisa memberikan kontribusi penting dalam visualisasi dan juga interpretasi data dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Jadi, misalkan kita bisa mengidentifikasi sumber daya alam apa yang banyak di Indonesia yang menjadi mayoritas. Di situ kita bisa, kemudian itu bisa dikembangkan sehingga bisa menjadi apa, faktor pendorong dalam pembangunan ekonomi di Indonesia jika bisa dikelola dengan baik. Kemudian faktor lainnya adalah demografi Indonesia. Nah, jadi kalau kita melihat saat ini Indonesia memiliki populasi lebih dari 275 juta jiwa dan itu yang terbesar keempat di dunia. Berarti kalau kita melihat potensi sumber daya manusia itu sangat besar yang ada di Indonesia. Tetapi selain sebagai potensi juga menjadi tantangan bagi Indonesia itu sendiri. Apakah bisa memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia itu atau tidak? Nah, pertumbuhan penduduk yang cepat itu bisa memberi tekanan pada sumber daya dan juga infrastruktur, tetapi juga menciptakan potensi pasar domestik yang besar. Karena pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sangat cepat dalam beberapa 10 tahun terakhir, sehingga menciptakan ledakan populasi. Akhirnya ada tantangan dari bagaimana pemerintah di Indonesia harus bisa menyiapkan infrastruktur bagi sumber pertumbuhan penduduk yang cepat tersebut, penyediaan tempat tinggalnya, kemudian misalkan apakah infrastruktur umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan seterusnya itu sudah terakomodir apa belum bagi seluruh masyarakat. Kemudian pemerataan dari infrastruktur tersebut apakah sudah berjalan atau belum, dan seterusnya. Dan dari banyaknya pertumbuhan penduduk yang cepat, itu juga bisa menandatangkan potensi pasar yang besar. Karena di situ akan semakin banyak penduduknya akan menjadi uh, sumber utama, jadi bagi sasaran perekonomian bagi para pelaku usaha, dia akan menjadi sasaran para pelaku usaha sebagai potensi pasar domestik. Nah, tetapi dari demografi Indonesia yang besar ini ternyata terjadi urbanisasi yang meningkat sehingga mendorong kebutuhan infrastruktur perkotaan. Banyaknya masyarakat di desa yang kita lihat dari tahun ke tahun semakin banyak yang berpindah ke kota, entah dia untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan dan seterusnya. Itu terjadi urbanisasi sehingga banyak desa-desa yang ditinggalkan oleh penduduknya karena dia mencari mata pencaharian di perkotaan yang lebih menjanjikan. Maka di perkotaan diperlukan infrastruktur yang mendukung juga. Harus ada tempat tinggal, perumahan, layanan sosial sehingga bisa mendatangkan peluang investasi di perkotaan-perkotaan. Kemudian kalau dilihat dari sisi komposisi penduduk muda di Indonesia ini juga banyak dari 275 juta jiwa didominasi dari usia muda. Sehingga kalau ini bisa diambil peluangnya oleh pemerintah, kita memiliki potensi bonus demografi yang mana di beberapa tahun yang akan datang itu akan sangat berguna untuk bisa meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tetapi harus melalui kebijakan yang tepat. Bagaimana pendidikannya saat ini? Apakah sudah terpenuhi atau belum minimal pendidikan? Kualitas pendidikannya juga, kemudian pelayanan kesehatan, sampai bagaimana penciptaan lapangan kerja. Jangan sampai bonus demografi ini justru menjadi ancaman bagi pemerintah ketika tidak bisa mengakomodir dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai atau kebijakan yang tepat tadi. Nah, di sini jika kita sudah melihat dari demografis, dari geografisnya di Indonesia, ternyata banyak sekali ya kita bisa lihat peluang maupun tantangan-tantangan bagi perekonomian Indonesia, dan itu sudah di apa sudah terjadi sejak masa lalu sehingga saat masa kini yang itu bisa menjadi PR bagi masukan bagi masa mendatang. Di sini kita akan melihat bagaimana jalannya perekonomian Indonesia itu dari masa ke masa.
Yang pertama dari masa prakolonial, jadi ketika sebelum datangnya bangsa Eropa pada saat itu ke Indonesia. Kemudian yang kedua masa sebelum kemerdekaan atau kolonial. Kemudian masa setelah kemerdekaan, kemudian masa Orde Baru dan juga masa reformasi. Mungkin nanti teman-teman sudah pernah ada yang sudah pernah tahu ceritanya atau pernah mendengar membaca tentang sejarah tersebut. Di sini kalau biasanya kalau di pelajaran sejarah kita lebih melihat kepada cerita atau bacaan tentang pahlawannya atau runtutan peristiwanya, tetapi yang ini kita akan melihat dari sisi ekonominya. Nah, yang pertama pada perekonomian Indonesia pada masa prakolonial. Jadi disebut prakolonial di sini adalah periode sebelum bangsa Eropa datang dan menjajah Nusantara. Itu negara Indonesia belum ada. Kita nanti menyebutnya sebagai Nusantara. Ini terjadi sebelum abad ke-16. Pada saat itu kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia itu sudah cukup maju karena bisa dilihat karakteristik utama banyak masyarakatnya adalah masyarakat agraris dan masyarakat maritim. Nah, ini dilihat karena ada faktor geografis di dalamnya. Masyarakat agraris karena ternyata potensi sumber daya alam yang banyak itu dari pertanian. Nah, tanah di Indonesia, lahan-lahan pertanian di Indonesia itu sangat subur jika dibandingkan dengan negara lainnya. Maka itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Kemudian ada yang kedua masyarakat maritim karena merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam dari sisi perikanan yang sangat besar, kelautan yang sangat besar, maka banyak juga bermata pencaharian di situ. Kemudian ada perdagangan rempah-rempah juga sudah terjadi sejak sebelum abad ke-16 dan juga ada perkembangan kerajaan Nusantara. Yang kita lihat satu persatu di sini di dalam masyarakat agraris di sektor pertanian dan juga di sektor perkebunan. Tanaman utamanya beragam dari padi, jagung, umbi-umbian, kelapa sampai berbagai tanaman tropis. Ini tergantung di mana wilayah itu berada, di mana masyarakat itu tinggal antara di Pulau Jawa dengan di Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya itu bisa berbeda karena berbeda struktur tanahnya sehingga tanaman utamanya akan berbeda. Kemudian hasil pertanian pada saat itu tidak hanya dikonsumsi oleh keluarga itu sendiri, tetapi ada yang sudah diperdagangkan di pasar lokal. Kemudian sistem irigasi sederhana itu sudah juga banyak berkembang, terutama di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Kemudian aktivitas ekonomi bersifat subsisten, jadi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bagi keluarga atau komunitas. Jika kebutuhan keluarga atau komunitasnya yang terdekat dengan keluarga itu sudah terpenuhi, sedangkan hasil pertanian atau perkebunannya itu masih ada, baru dia jual ke pasar lokal. Tetapi kalau belum memenuhi, maka dia akan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan di rumah tangganya dulu. Kemudian yang kedua di masyarakat maritim. Jadi karena berada di jalur perdagangan dunia antara India dan juga Tiongkok, masyarakat di Indonesia itu berorientasi ke laut. Jadi pada saat itu kerajaan-kerajaan masih banyak yang berdiri di daerah pesisir yang berkembang sebagai pusat perdagangan internasional. Aktivitas utamanya selain sebagai nelayan, ada perdagangan pulau sampai kepada perdagangan antar benua. Nah, pelaut dan pedagang Nusantara ini terkenal tangguh bahkan sampai ke India, Tiongkok, bahkan sampai ke Timur Tengah. Kemudian ada dari perdagangan rempah-rempah. Ini juga sudah terjadi sejak masa prakolonial. Jadi komoditas utamanya ada pala, cengkeh, dan juga lada, yang mana ini adalah bumbu utama yang banyak dicari oleh masyarakat Eropa, yang mana di Eropa itu tidak bisa dikembangkan tanaman tersebut. Sehingga pedagang asing dari India, dari Arab, Tiongkok, sampai Eropa itu berdatangan ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut. Nah, beberapa daerah di antaranya ada Maluku, ini ada komoditas utamanya pala dan cengkeh, kemudian Sumatera di bagian barat itu ada lada, dan di Jawa ada beras dan juga gula kelapa. Nah, dari adanya perdagangan rempah-rempah ini akhirnya secara tidak uh, langsung pada masa tersebut Indonesia Nusantara itu menjadi bagian penting dari jalur perdagangan internasional karena banyaknya minat para pedagang dari negara lain yang
ingin berdatangan ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari perkembangan kerajaan Nusantara, ini ada beberapa kerajaan yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. Di sini ada Sriwijaya yang berdiri sejak abad ke-7 sampai ke-13, itu menguasai di wilayah kerajaan maritim di Sumatera, menguasai Selat Malaka. Jadi dia menjadi pusat perdagangan internasional dan juga transit dari berbagai kapal asing. Dan pada saat itu kerajaan Sriwijaya sudah menerapkan sistem yang mirip dengan sistem bea cukai yang ada saat ini terhadap kapal dagang yang lewat. Jadi ketika ada kapal dagang yang mampir ke pelabuhan di masa kerajaan Sriwijaya pada saat itu dikenakan cukai, sehingga itu mendatangkan pendapatan bagi kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kedua ada Majapahit, ini dari abad ke-13 sampai ke-16. Dia juga menguasai perdagangan antar pulau sampai ke antar bangsa. Jadi yang paling utama eh, pendapatan dari sektor agrarisnya itu dari beras. Selain itu juga kuat dalam perdagangan hasil bumi dan juga hasil laut. Ini dia sudah melakukan hubungan dagang pada saat itu sudah sampai ke Tiongkok, India, dan juga sampai ke Shanghai. Kemudian ada kerajaan-kerajaan Islam, ini setelah di atas abad ke-13, yang paling awal ada Samudra Pasai, kemudian ada kerajaan Demak sampai kerajaan Malaka, yang mana eh, pada saat itu menjadi pusat perdagangan sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, banyak pedagang Muslim dari negara lain itu yang juga datang ke Indonesia yang kemudian sambil menyebarkan agama Islam di Indonesia. Di antaranya ada pedagang dari Gujarat, ada Arab, dari Persia, dan sebagainya. Itu yang juga mendukung terjadinya perdagangan di Indonesia. Kemudian di sini ada sistem ekonomi dan perdagangan yang sudah dilakukan pada masa prakolonial. Yang pertama, mereka masih menggunakan sistem barter karena tadi dia memenuhi dulu kebutuhan keluarga ataupun komunitasnya. Ketika sudah terpenuhi dan barangnya masih ada, dia bisa barter dengan keluarga ataupun komunitas lain. Kemudian setelah adanya pengaruh dari pedagang India dan juga pedagang Tiongkok bisa masuk ke Indonesia, baru dikenal ada perdagangan dengan uang. Itu yang pertama menggunakan koin perak dan juga menggunakan koin emas. Kemudian pasar tradisional juga sudah mulai berkembang saat itu sebagai tempat interaksi antara penduduk lokal. Kemudian jalur perdagangan laut di sini menghubungkan Nusantara dengan Tiongkok. Ini komoditas utamanya ada sutra dan juga keramik. Kemudian Nusantara dengan India, ini ada kain dan juga perhiasan. Nusantara dengan Arab, ini rempah dari Nusantara ditukar dengan logam mulia dari Arab. Kemudian karakteristik ekonomi prakolonial pada saat itu masyarakatnya sudah mandiri karena mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya itu dari pertanian, perikanan maupun perdagangan. Kemudian juga sudah terbuka secara perekonomian karena aktif dalam berbagai perdagangan internasional dengan banyak negara. Kemudian juga sudah cukup berkembang pesat, terutama di daerah pesisir yang strategis, yang mana biasanya menjadi tempat singgah bagi kapal-kapal perdagangan, sehingga biasanya lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, seperti di Malaka, Aceh, Banten, dan juga Makassar, itu posisi yang strategis karena sebagai tempat singgah bagi kapal perdagangan. Kemudian masih berbasis pada sumber daya alam sebagai pendapatan utama karena di sini ada kekayaan alam terutama rempah-rempah yang menjadi basis utama bagi perekonomian Nusantara pada masa tersebut. Kemudian yang kedua, di sini ada perekonomian Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan atau kolonial. Jadi berlangsung sejak abad ke-16 sampai Indonesia merdeka di tahun 1945. Jadi ada hampir sekitar 3 abad lebih ya, 3,5 abad itu perekonomian Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan atau masa kolonial. Jadi terbagi menjadi beberapa masa. Di sini ada masa ketika pertama kali kedatangan bangsa Eropa, kemudian masa VOC ketika menguasai daerah Indonesia, kemudian ada sistem ekonomi yang dilakukan oleh masa kolonial Belanda setelah VOC, kemudian yang ketiga
sempat ada masa pendudukan Jepang yang terakhir. Nah, yang pertama di sini dari kedatangan bangsa Eropa. Kenapa bangsa Eropa pada saat itu datang ke Indonesia? Motif utamanya adalah ingin mencari rempah-rempah, karena rempah-rempah itu harganya sangat mahal sekali di pasar Eropa, sehingga mereka rela menempuh jarak ratusan kilo dari Eropa sampai ke Nusantara itu untuk mendapatkan rempah-rempah tadi. Kemudian dalam sejarah yang disebutkan di sini, negara yang pertama kali menguasai masuk di Indonesia itu adalah Portugis di tahun 1511. Dia menguasai Malaka untuk melakukan monopoli perdagangan. Kemudian yang kedua disusul ada Spanyol. Spanyol ini sempat singgah di wilayah Maluku dan juga untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Kemudian di tahun 1602 Belanda itu masuk melalui VOC. Jadi VOC ini organisasi perdagangan yang mana kemudian berhasil menguasai perdagangan Nusantara dengan sistem monopoli. Kemudian Inggris sempat masuk di beberapa wilayah setelah VOC berkuasa di beberapa wilayah, tetapi kemudian akhirnya tersingkir juga oleh Belanda. Kemudian dampak awal dari kedatangan banyak bangsa Eropa tersebut, mereka memperkenalkan sistem perdagangan global yang lebih ketat, tetapi lebih sering merugikan rakyat lokal karena praktik monopoli yang diterapkan oleh berbagai negara yang masuk ke Indonesia tersebut. Kemudian ada masa VOC di tahun 1602 sampai 1799. Jadi VOC ini merupakan organisasi perusahaan dagang milik Belanda yang bertempat di Indonesia dan mendapat hak istimewa dari pemerintah Belanda, di antaranya dia boleh melakukan monopoli perdagangan. Kemudian juga berhak mencetak uang untuk transaksi perdagangan tersebut dan juga berhak membuat perjanjian dengan raja-raja lokal. Jadi pada saat itu masih banyak kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia dan bisa melakukan perjanjian perdagangan dengan masing-masing raja tersebut. Nah, kemudian VOC membentuk sistem perdagangan yang memaksa rakyat untuk menjual hasil bumi dengan harga yang rendah. Karena di sini dia melakukan monopoli dan meminta masyarakat Indonesia untuk masyarakat pribumi pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan hasil bumi sesuai yang dibutuhkan oleh VOC. Jadi tidak boleh menanam selain yang dibutuhkan oleh VOC tersebut. Kemudian dia juga melakukan praktik eksportif, yaitu kerja rodi, kemudian ada perjanjian sepihak, dan juga penguasaan wilayah-wilayah strategis, yang mana dilihat di situ ada sumber daya alam dari hasil bumi yang dibutuhkan oleh VOC, dia menguasai daerah tersebut. Kemudian di tahun 1799 VOC bangkrut karena ada korupsi internal di VOC tersebut dan juga dia memiliki hutang yang besar kepada pihak lain. Kemudian wilayah yang tadinya dikuasai oleh VOC diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Yang ini kemudian membuat pemerintah Belanda mulai masuk ke Indonesia setelah bangkrutnya VOC tadi. Kemudian setelah masa VOC berakhir di Indonesia pada saat tersebut dan beralih ke pemerintah Belanda, ada beberapa sistem ekonomi yang diterapkan atau dilakukan oleh kolonial Belanda atau oleh pemerintah Belanda. Yang pertama ada kultur stelsel, mungkin sudah pernah mendengar ya tentang sistem tanam paksa. Ini berjalan selama tahun 1830 sampai 1870. Yang pertama kali menerapkan adalah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Kemudian rakyat pribumi itu diwajibkan menanam tanaman ekspor yang dibutuhkan oleh pemerintah Belanda di sebagian tanahnya. Jadi minimal di 1/5 lahan atau lebih. Jadi yang pada praktiknya pada saat itu tidak 1/5, tetapi bisa 2/5 bahkan lebih banyak itu yang digunakan diwajibkan oleh ke pemerintah Belanda. Di antaranya ada kopi, tebu, nila, dan teh yang banyak diperlukan untuk ekspor oleh pemerintah Belanda. Nah, hasil panen itu harus diserahkan ke pemerintah kolonial dengan harga yang sangat rendah. Nah, dampaknya bagi Belanda, kas negara menjadi membaik.
dikenal sebagai batik slot, tetapi bagi rakyat pribumi terjadi penderitaan dan juga kelaparan karena hasil panen dihargai dengan sangat murah, bahkan upah uh, para petani juga dibayarkan sangat rendah seperti itu. Kemudian sistem politik lainnya, sistem ekonomi lainnya ada politik pintu terbuka. Ini yang dilakukan di tahun 1870 sampai 1942. Di situ diterapkan setelah adanya kritik keras terhadap kultur sel-sel. Jadi sistem tanam paksa menimbulkan kritik tidak hanya dari rakyat pribumi saja, tetapi dari sesama warga negara Belanda yang juga banyak datang ke Indonesia, dari pemerintah Belanda lainnya itu juga yang banyak yang tidak menyetujui atau kontra terhadap sistem tanam paksa tadi. Kemudian ditetapkannya Agraris Act 1870 atau Undang-Undang Agraria, yang mana dari undang-undang tersebut membuka kesempatan bagi swasta asing untuk bisa menanam modal di wilayah Hindia Belanda. Kemudian perusahaan perkebunan besar mulai didirikan pada saat itu, terutama untuk teh, karet, kelapa sawit, dan juga kopi, sehingga tidak dimonopoli langsung oleh pemerintah eh, Hindia Belanda, tetapi ada perusahaan swasta yang juga berkesempatan membuka perusahaan di wilayah Nusantara. Kemudian mulai dibangun infrastruktur untuk kebutuhan kepentingan ekonomi seperti jalan raya, rel kereta api sampai pelabuhan itu dikembangkan untuk memperlancar distribusi dari hasil bumi di Indonesia. Kemudian rakyat Indonesia hanya menjadi buruh murah di berbagai perkebunan, sedangkan keuntungan dari hasil buminya itu dinikmati oleh pihak asing. Kemudian eh, sistem ekonomi yang ketiga yang diterapkan pada saat itu ada politik etis di tahun 1901. Ini juga disebut sebagai politik balas budi. Jadi Belanda terhadap rakyat Indonesia. Jadi tiga program utamanya ada irigasi, edukasi, dan juga transmigrasi. Jadi sebenarnya apa namanya tujuan utama dari pemerintah Belanda menerapkan program tersebut ingin lebih melakukan eksploitasi secara lebih efisien bagi masyarakat Indonesia. Tujuan utamanya bukan menyejahterakan masyarakat Indonesia, tetapi untuk mengeksploitasi secara lebih efisien. Tetapi karena ada salah satunya ada edukasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda memperbolehkan pribumi untuk mendapatkan pendidikan, ada dampak positifnya juga di masyarakat Indonesia. Akhirnya muncul kaum-kaum terpelajar Indonesia atau elit nasionalis yang kemudian di masa yang akan datang akhirnya ternyata dia menjadi motor bagi pergerakan kemerdekaan karena telah mendapatkan apa edukasi dari uh, peluang edukasi dari pemerintah Belanda tersebut. Kemudian yang terakhir di masa kolonial ada pendudukan Jepang di tahun 1942 sampai 1945 sama kurang lebih 3,5 tahun pada saat itu. Jadi pemerintah eh, Jepang mulai masuk ke Indonesia itu terjadi setelah ketika Perang Dunia Kedua terjadi dan Belanda kalah pada Perang Dunia Kedua dan Belanda menyerah sehingga wilayah-wilayah kekuasaan Belanda, negara-negara yang dikuasai oleh Belanda sebelumnya itu diserahkan ke Jepang sebagai pengganti penguasa di wilayah jajahan tersebut. Salah satunya adalah di Indonesia. Nah, ekonomi yang dilakukan kebijakan ekonomi ditetapkan oleh pemerintah Jepang itu tujuannya untuk kepentingan perang Jepang. Jadi karena pada saat itu Jepang masih banyak melakukan perang dengan banyak negara. Salah satunya ada perang Asia dan seterusnya. Nah, kebijakan yang pernah ditetapkan semua hasil pertanian itu diserahkan ke Jepang. Jadi tidak ada yang dinikmati oleh masyarakat pribumi. Kemudian masyarakat di rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi atau kita kenal sebagai romusha. Kemudian Jepang juga mencetak uang tanpa kendali karena untuk memenuhi pembelian peralatan perang. Jadi Jepang terus mencetak uang sehingga terjadi inflasi yang sangat tinggi pada saat itu.
Kemudian dan itu juga berdampak kepada rakyat pribumi, semakin miskin, terjadi banyak kelaparan sampai penderitaannya semakin meningkat. Kemudian karakteristik dari ekonomi kolonial yang pertama yang bisa kita lihat di sini terjadi adanya eksploitatif, jadi kekayaan alam berasal dari Indonesia tetapi diambil untuk kepentingan bangsa penjajah. Kemudian yang kedua ada monopoli dan paksaan. Jadi rakyat pribumi tidak bebas untuk menentukan jenis tanaman yang ingin mereka tanam atau harga jual dari tanaman tersebut karena sudah ditentukan oleh pemerintah kolonial. Kemudian muncul dualisme ekonomi pada masa tersebut. Yang pertama sudah ada ekonomi modern, ada perkebunan, kemudian muncul ada pertambangan sampai industri, tetapi dikuasai oleh asing. Sektor-sektor ekonomi modern tersebut dikuasai oleh pihak asing, sementara ekonomi rakyat yang ada di Indonesia tetap dilakukan secara tradisional. Jadi tidak berkesinambungan antara yang dilakukan oleh pihak asing ataupun kalau pemerintah kolonial dengan yang dirasakan atau yang dijalani oleh rakyat pribumi. Kemudian akhirnya memunculkan suatu ketimpangan rakyat pribumi semakin miskin, sementara penjajah dan pengusaha asing yang masuk di Indonesia semakin kaya pada saat tersebut. Sebelum saya lanjutkan ke masa setelah kemerdekaan, mungkin ada yang mau bertanya dulu dari masa prakolonial dan kolonial. Yang belum on cam boleh dinyalakan kameranya. Muhammad Ridho, Revalina, Dava, Hilda, Azura. Baik, saya lanjutkan. Kalau belum ada yang mau bertanya, jadi perekonomian di masa Indonesia setelah kemerdekaan ini terbagi dalam 3 masa. Ada awal kemerdekaan, kemudian demokrasi liberal dan juga demokrasi terpimpin. Di sini masa awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1950, kemudian demokrasi liberal pada 1950 sampai 1959 dan demokrasi terpimpin pada 1959 sampai 1966. Dan pada masa ini berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Yang pertama pada masa awal kemerdekaan, di 5 tahun awal kemerdekaan itu adalah masa yang sangat berat bagi masyarakat Indonesia dan juga pemerintah Indonesia pada saat itu. Yang pertama karena banyak infrastruktur yang rusak yang sudah dibangun oleh masyarakat pribumi sebelumnya pada masa kolonial, banyak yang rusak diakibatkan terjadinya perang yang terus menerus. Kemudian pemerintah Belanda juga melakukan blokade ekonomi sehingga membatasi ekspor impor sehingga kegiatan perekonomian itu sempat lumpuh dalam beberapa waktu karena Indonesia tidak bisa mengirim barang perdagangan ke luar negeri dan juga tidak bisa mendapatkan kebutuhan dari luar. Kemudian terjadi inflasi yang tinggi karena banyaknya uang Jepang yang beredar. Karena tadi pemerintah Jepang terus mencetak uang, ditambah pada saat itu uang Hindia Belanda juga masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga ada mata uang Jepang yang berlaku, ada mata uang Hindia Belanda yang berlaku, sehingga inflasi sangat tinggi pada saat tersebut. Kemudian untuk mengatasi berbagai kondisi tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan. Yang pertama menerbitkan ORI atau Uang Republik Indonesia pada tahun 1945 sebagai mata uang resmi dan sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga ketika ini diterbitkan, penggunaan uang Jepang, mata uang Jepang dan juga mata uang Hindia Belanda itu mulai tidak digunakan. Kemudian yang kedua, melakukan nasionalisasi perusahaan dan juga aset-aset Belanda setelah kedaulatan Indonesia itu diakui. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, kemudian kedaulatan diakui oleh banyak negara, perusahaan asing yang masih berada di Indonesia
yang dimiliki oleh Belanda ataupun perusahaan asing lainnya tadi dilakukan nasionalisasi, kepemilikannya berpindah kepada pemerintah Indonesia. Kemudian juga mulai meningkatkan produksi pertanian dan juga industri kecil. Ya, ini untuk memperbaiki perekonomian pada saat itu. Kemudian yang kedua, pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959 pada masa itu. Jadi selama rentang masa pemerintahan Presiden Soekarno pada saat itu terjadi beberapa kali perubahan bentuk negara yang awalnya adalah republik, kemudian ada Republik Serikat, kembali lagi ke republik dan seterusnya itu juga mengakibatkan eh, berbagai perubahan-perubahan perekonomian juga di dalam kebijakan-kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi di masa demokrasi liberal pada saat ini di tahun 50 sampai 59 perekonomian dijalankan dengan sistem terbuka, tetapi sangat dipengaruhi oleh konflik politik dalam negeri karena sering terjadi perubahan struktur kepemerintahan atau bentuk negara pada saat itu akhirnya sering terjadi perombakan parlemen di Indonesia yang tadi menggunakan DPR lewat program DPR dan seterusnya kemudian berubah menggunakan parlemen dan kembali lagi sehingga banyak sekali konflik politik yang terjadi di dalam negeri dan itu berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia pada masa tersebut. Nah, masalah utama yang terjadi, inflasi masih terjadi sangat tinggi pada masa tersebut. Kemudian produksi pertanian dan industri itu mengalami penurunan sehingga terjadi defisit anggaran. Nah, program yang dicanangkan dalam kebijakan ekonomi di masa demokrasi liberal ada rencana urgensi perekonomian. Nah, tujuannya adalah langkah cepat untuk menstabilkan harga dan produksi. Kemudian ada rencana pembangunan 5 tahun yang dirancang untuk pembangunan nasional. Tetapi di tengah jalan rencana ini gagal karena adanya pergolakan politik di pusat maupun di daerah sehingga tidak bisa berjalan. Kemudian hasil kurang memuaskan karena terjadi instabilitas politik dan juga banyak terjadi pergolakan daerah mulai dari PRRI dan Permesta. Kemudian yang ketiga masuk pada masa demokrasi terpimpin yang tahun 59 sampai tahun 66. Jadi pada saat itu sistem ekonomi Indonesia yang awalnya republik mulai berbentuk demokrasi, mulai mengarah ke sosialisme dengan banyaknya intervensi dari negara. Kemudian dilakukan juga nasionalisasi perusahaan asing, terutama perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Belanda ataupun bangsa Barat. Kemudian pada saat itu Presiden Soekarno karena masih banyak desakan dari luar negeri dan ada belum diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Belanda, akhirnya dia melakukan fokus pada proyek mercusuar, contohnya seperti pembangunan Stadion Gelora Bung Karno dan juga Monas dengan tujuan untuk kebangsaan bangsa, kebanggaan bangsa. Jadi ketika itu sudah berdiri, Stadion GBK dan juga Monas ditunjukkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini sudah merdeka dan bisa berdiri sendiri agar negara-negara lain di dunia itu juga mendukung kedaulatan Indonesia yang saat itu belum diakui oleh pemerintah Belanda. Kemudian yang lainnya akibat pengelolaan yang buruk dan juga politik konfrontatif, ekonomi di Indonesia akhirnya mengalami kehancuran. Inflasi saat itu mencapai 600% di tahun 1965, sehingga rakyat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang pada saat ini muncul tiga tuntutan dari rakyat untuk pemerintah yang harus dipenuhi dalam waktu yang secepatnya pada saat itu. Nah, kemudian dari situ mulai masuk pada tahun 1966 sampai 1998 masuk pada masa Orde Baru karena di sini rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Presiden Soekarno dalam memimpin negara Indonesia. Kemudian pada saat itu terjadi peristiwa Super Semar, mungkin teman-teman pernah mendengar dan ingat, yang kemudian dari peristiwa tersebut
terjadi pergeseran pemimpin dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto karena adanya peristiwa Super Semar tadi. Sehingga di tahun 1966 resmi pemerintah Indonesia berganti pemimpin ke Presiden Soeharto. Jadi di masa akhir demokrasi terpimpin di tahun 1965 tadi, kondisi ekonomi sangat buruk, kemudian inflasi mencapai 600%, produksi pertanian dan industri menurun tajam, infrastruktur rusak, sampai banyak proyek yang mangkrak, utang luar negeri menumpuk. Akhirnya ketika Soeharto naik di tahun 1966, prioritas utama adalah melakukan stabilisasi politik dan juga stabilisasi ekonomi. Nah, yang pertama di sini ada kebijakan awal pada masa Orde Baru. Yang pertama, pemerintah mengundang kembali investasi asing untuk masuk ke Indonesia untuk bisa memulihkan ekonomi. Kalau tadi di masa Soekarno, dia melakukan nasionalisasi terhadap berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Dan di sini Soeharto mulai mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia untuk memulihkan perekonomian di Indonesia. Kemudian Soeharto juga membentuk tim ekonomi yang dikenal sebagai Mafia Berkeley. Ini merancang kebijakan ekonomi modern yang berbasis pada kapitalisme. Karena tadi tujuan utamanya ingin mendatangkan investor masuk ke Indonesia. Kemudian mendapat dukungan internasional dari berbagai lembaga, diantaranya ada dari IMF, ada dari Bank Dunia atau World Bank, ada dari IGGI untuk berbagai bantuan keuangan dan juga pinjaman luar negeri. Karena untuk memulihkan perekonomian tadi, Presiden Soeharto memilih untuk mencari bantuan pinjaman dari lembaga-lembaga internasional. Kemudian Soeharto juga melakukan strategi pembangunan, diantaranya pemerintah meluncurkan Repelita atau Pelita yang disebut Rencana Pembangunan 5 tahun sejak tahun 1969, yang mana fokus utamanya di sini ada 4. Yang pertama ada pembangunan di sektor pertanian, tujuannya ingin melakukan swasembada pangan. Kemudian yang kedua pengembangan infrastruktur, pengembangan pembuatan jalan, jembatan, irigasi, listrik, sampai mendirikan sekolah. Kemudian ada industri substitusi impor yang mengurangi ketergantungan pada berbagai macam barang impor. Kemudian melakukan diversifikasi ekonomi, tidak hanya bergantung pada pertanian, tetapi juga mulai ada industri dan juga jasa. Kemudian membuat GBHN atau garis-garis besar haluan negara yang dijadikan pedoman dalam pembangunan jangka panjang. Kemudian beberapa keberhasilan yang terjadi di keberhasilan ekonomi di masa Orde Baru, pada saat itu pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, rata-rata 6-7% per tahun. Ini terjadi di rentang tahun 1970 sampai 1990. Jadi setelah ekonomi mulai stabil, mulai terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup stagnan selama rentang hampir 20 tahun. Kemudian terjadi swasembada beras, ini tercapai pada tahun 1984, sehingga pada saat itu Indonesia mendapat penghargaan dari FAO. Jadi karena swasembada beras ini dari produksi beras yang ada di Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan dari beras di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ada lebihan yang bisa diekspor ke negara lain. Kemudian turunnya angka kemiskinan dari sekitar 60% di tahun 1970, kemudian menjadi 11% ini di tahun 1996. Jadi di situ terjadi peningkatan kesejahteraan dari masyarakat, perekonomian masyarakat mengalami peningkatan. Kemudian ada peningkatan infrastruktur seperti jalan raya, kemudian waduk untuk membantu irigasi di berbagai wilayah karena mayoritasnya ada di pertanian dan perkebunan. Kemudian sekolah-sekolah pada saat itu harus di tingkat apa namanya kecamatan atau kabupaten gitu, saya agak lupa, itu harus ada sekolah yang bisa mengakomodir masyarakat di tempat daerah tersebut. Kemudian puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat ini juga pertama kali ada di masa Presiden Soeharto. Kemudian distrik desa. Kemudian industri yang berkembang, mulai muncul industri mobil. Pada saat itu Indonesia sempat memiliki merek mobil produksi dalam negeri. Kemudian ada baja dari perusahaan Krakatau Steel pada saat itu. Kemudian ada tekstil dan juga pupuk ini yang sangat
yang paling berkembang di antara industri lainnya. Kemudian stabilitas politik itu mendukung iklim investasi dan juga pembangunan karena perekonomian sudah mulai membaik, kemudian politik mulai stabil pada saat itu, akhirnya mengundang secara tidak langsung mengundang para investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian kelemahannya dan juga permasalahan ekonomi di masa Orde Baru yang pertama karena terjadi ketergantungan hutang luar negeri karena banyak pembangunan itu yang dibiayai melalui utang luar negeri baik tadi dari IMF ataupun dari World Bank ataupun dari IGGI. Kemudian terjadi kesenjangan sosial ekonomi karena pada masa Orde Baru pembangunan itu terpusat di Pulau Jawa, sementara di luar Pulau Jawa tertinggal dari pembangunan-pembangunan sehingga terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang cukup signifikan pada masa tersebut. Kemudian ketergantungan pada ekspor minyak dan gas. Nah, pada saat itu sehingga tidak kurang mengeksplor atau kurang melihat pada sumber daya alam yang lain, hanya pada berfokus pada minyak dan gas. Sehingga ketika harga minyak itu jatuh pada tahun 1980-an, ekonomi Indonesia itu sempat terguncang. Kemudian kelemahan lainnya adalah KKN atau korupsi kolusi dan nepotisme. Nah, ini akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak merata karena eh, banyak pihak di sekitar Soeharto pada saat itu yang menguasai berbagai macam banyak proyek yang dikuasai oleh kroni-kroni pemerintah sehingga eh, menyebabkan berbagai macam korupsi maupun kolusi. Kemudian kurangnya demokrasi ekonomi. Jadi rakyat itu tidak bebas bersuara dan kebijakan sangat sentralistik. Jadi apapun diputuskan oleh pemerintah pusat sehingga eh, pemerintah daerah pada saat itu tidak terlalu berfungsi karena semuanya menunggu perintah ataupun kebijakan dari pemerintah pusat. Kemudian juga pada masa Presiden Soeharto sempat terjadi krisis ekonomi Asia di tahun 1997 sampai tahun 1998. Jadi pada saat itu krisis ekonomi Asia muncul eh, pemicunya dari krisis finansial di Thailand. Pada saat itu nilai baht itu jatuh, kemudian itu berdampak ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, salah satunya di Indonesia. Nah, di Indonesia rupiah terdepresiasi tajam. Pada saat itu nilainya 1 US dollar itu senilai 2.500 di tahun 1997. Pada masa krisis ekonomi, dia menjadi 15.000 US dollar 15.000 rupiah per US dollar pada tahun 1998 sehingga menyebabkan terjadi uh, dampak yang berempet pada saat itu inflasi melonjak karena rupiah terdepresiasi, inflasinya meningkat. Harga kebutuhan akhirnya naik drastis, terus banyak perbankan yang kolaps, banyak bank yang tutup atau diambil alih, kemudian sehingga masyarakat pada saat itu eh, karena perbankan kolaps, mereka tidak bisa mengambil tabungan, masyarakat yang memiliki pinjaman tidak bisa mengembalikan pinjamannya, akhirnya banyak perbankan yang tidak bisa bertahan di masa tersebut. Kemudian pengangguran dan kemiskinan juga meningkat sangat drastis. Kemudian krisis ekonomi memicu terjadinya krisis politik karena masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan kepada pemerintah yang tidak bisa menstabilkan perekonomian pada saat tersebut. Kemudian karena harga kebutuhan pokok naik drastis, masyarakat Indonesia banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran pada saat itu dan Presiden Soeharto diturunkan dari jabatannya di Mei tahun 1998. Kemudian sejak tahun 1998 sampai saat ini, perekonomian Indonesia pada masa reformasi yang pertama ada Presiden B.J. Habibie yang dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan sekarang di Presiden Prabowo. Nah, di sini ada kita melihat sekilas beberapa kebijakan dan dampaknya. Yang pertama dari B.J. Habibie, tahun 98 sampai 99
Jadi latar belakangnya mewarisi kondisi ekonomi yang hancur pada saat itu dari terjadinya Krismon tahun 9798, menghadapi rupiah yang terdepresiasi, menghadapi perbankan yang kolaps, dan juga inflasi yang sangat tinggi. Sehingga ketika B.J. Habibie naik menjadi presiden, harus segera melakukan berbagai macam kebijakan perekonomian. Di antaranya yang pertama melakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan itu melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional, sehingga uh, pinjaman-pinjaman yang macet itu bisa direstrukturisasi, kemudian yang perbankan yang masih bisa diselamatkan dilakukan restrukturisasi dan juga rekapitalisasi agar bisa diselamatkan sehingga tidak dampaknya bisa diminimalisir pada saat itu ada perbankan yang masih memiliki bisa direstruktur akhirnya dilakukan merger antar perbankan yang satu dengan perbankan lainnya. Salah satu hasil dari restrukturisasi dan rekapitalisasi itu ada Bank Mandiri yang teman-teman tahu pada saat ini itu salah satu bentuk dari penyatuan dari berbagai macam perbankan-perbankan. Kemudian menyelesaikan kewajiban hutang luar negeri dengan dukungan IMF dan saat itu berusaha untuk melunasi secepat mungkin hutang luar negeri. Kemudian melakukan liberalisasi politik dan ekonomi, yang mana tadi dilakukan pembuka kebebasan pers, kemudian melakukan otonomi daerah, itu dilakukan oleh B.J. Habibie, sehingga tidak tersentral, tetapi dilakukan desentralisasi, sehingga dikembalikan kepada pemerintah daerah, dia bisa membuat kebijakan lokal, dan seterusnya. Kemudian ada kebijakan privatisasi yang juga dilakukan oleh B.J. Habibie. Kemudian mampu menekan inflasi, ini prestasi yang dilakukan salah satunya dari yang awalnya tingkat inflasi sebesar 77% di tahun 98 turun drastis menjadi 2% di tahun 99. Nah, dampak dari berbagai kebijakannya, inflasi bisa terkendali dan rupiah itu mulai stabil yang tadinya dari 2.500 per US dollar naik menjadi 15.000 per US dollar itu turun sampai ke 4.000 atau 3.000 per US dollar pada saat masa tersebut. Kemudian walaupun masa pemerintahnya singkat sehingga pemulihannya masih terbatas. Kemudian yang kedua ada Presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian menggantikan Presiden B.J. Habibie, menjabat juga sekitar tidak sampai 2 tahun pada saat itu tahun 99 sampai 2001. Tentunya di tengah transisi demokrasi yang belum stabil, jadi kebijakan ekonomi yang dilakukan melanjutkan liberalisasi ekonomi sehingga memberi ruang yang lebih besar bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Kemudian mencabut monopoli beberapa kelompok bisnis kroni dari Orde Baru. Jadi untuk menghilangkan KKN yang ada di pemerintahan Soeharto pada saat itu dicabut kelompok bisnisnya atau izin bisnisnya sehingga tidak terjadi lagi monopoli. Kemudian mengutamakan desentralisasi fiskal untuk mendukung otonomi daerah. Jadi melanjutkan kebijakan dari B.J. Habibie, melakukan otonomi daerah, dilanjutkan ada desentralisasi fiskal. Jadi ada pajak-pajak yang masuk tidak lagi ke pusat, tetapi ada yang pendapatan pajak yang dikelola oleh daerah. Tujuannya tadi untuk meminimalisir kesenjangan atau ketimpangan antar wilayah, sehingga wilayah-wilayah bisa memanfaatkan pendapatan dari fiskal tersebut. Kemudian dampak positifnya di sini ada pertumbuhan ekonomi mulai positif, mulai meningkat, ada di angka sekitar lebih kurang 4% pada masa tersebut. Tetapi karena terjadi instabilitas politik dan juga ada konflik dengan DPR, membuat banyak kebijakan yang tidak berjalan optimal, sehingga pada saat itu Presiden Abdurrahman Wahid akhirnya diturunkan juga dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan wakil presidennya pada saat itu Megawati Soekarno Putri yang naik menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid. Kemudian yang ketiga ada Megawati Soekarno Putri menjabat kurang lebih 3-4 tahun 2001 sampai 2004. Jadi dia menghadapi warisan krisis ekonomi dan juga masih lemahnya perbankan. Kemudian kebijakan ekonomi yang diambil melakukan privatisasi BUMN. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban dari APBN. Kemudian melakukan program restrukturisasi perbankan melalui PPN tadi dilakukan terus sampai di tahun 2004.
Kemudian menyelesaikan banyak perjanjian dengan IMF dan fokus pada stabilisasi ekonomi dibandingkan ekspansi ekonomi. Jadi lebih menstabilkan perekonomian dalam negeri terlebih dahulu. Kemudian dampaknya pertumbuhan ekonomi relatif stabil rata-rata dalam kurun waktu tersebut di sekitar 4-5%, tetapi angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Kemudian yang keempat di Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sini selama 2 periode dari 2004 sampai 2014 ditandai dengan stabilitas politik yang sudah lebih baik. Kemudian pertumbuhan ekonomi global juga cukup mendukung karena pada saat itu harga komoditas sudah cukup tinggi sehingga mendatangkan keuntungan bagi Indonesia. Nah, beberapa kebijakan ekonomi ada program pro rakyat, diantaranya ada BLT, ada BOS, dan juga ada Jamkesmas yang diluncurkan oleh Presiden SBY. Kemudian ada reformasi fiskal, diantaranya mengurangi subsidi BBM dan dialihkan ke berbagai macam program sosial. Jadi subsidi BBM dikurangi, ada yang dialihkan ke BLT, ada yang dialihkan ke BOS ataupun program sosial lainnya. Kemudian membuat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, tujuannya adalah mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur di dalam negeri, kemudian meningkatkan cadangan devisa dengan melalui ekspor komoditas. Jadi tidak hanya minyak bumi dan gas saja, tetapi komoditas alam lainnya itu juga dikejar ekspornya untuk meningkatkan cadangan devisa. Di antaranya ada batu bara, ada sawit, dan juga ada minyak. Kemudian pada masa rentang 10 tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi rata-rata berkisar di 5-6%. Kemudian kelas menengah di Indonesia tumbuh pesat. Jadi banyak yang kelas menengah yang sudah bisa bangkit secara perekonomian, dia bisa naik kelas secara ekonomi. Kemudian Indonesia tetap bergantung pada ekspor komoditas dan juga utang luar negeri yang semakin meningkat dampak lainnya. Kemudian yang kelima, pada masa Presiden Joko Widodo di tahun 2014 sampai 2024, jadi berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik dan juga untuk meningkatkan daya saing secara global, menghadapi tantangan global, diantaranya ada pernah terjadi perang dagang, kemudian terjadi pandemi COVID, dan juga terjadi disrupsi digital. Beberapa kebijakannya di periode pertama melakukan pembangunan infrastruktur yang besar-besaran seperti pembangunan jalan tol di Trans Jawa dan Sumatera, kemudian pembangunan berbagai bandara di daerah-daerah yang strategis dan juga ada pembangunan pelabuhan juga di berbagai daerah strategis. Kemudian ada program Nawacita dan paket kebijakan ekonomi 2015-2018 yang di antara isinya dari kebijakan di Nawacita itu ada deregulasi, jadi banyak peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang dihilangkan. Kemudian debirokratisasi, meminimalisir birokrasi di dalam pemerintahan, jadi mempercepat alur birokrasi di kantor-kantor pemerintah. Kemudian melakukan insentif pajak, kemudian kemudahan investasi dan juga UMKM. Kemudian memberlakukan subsidi tepat sasaran melalui pengurangan subsidi BBM pada tahun 2015, yang mana pengurangan subsidi itu dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi karena membutuhkan banyak dana untuk pembangunan jalan tol dan seterusnya, akhirnya membuat program subsidi tepat sasaran untuk mengalihkan subsidi tersebut. Kemudian ada dukungan untuk ekonomi digital dan UMKM. Kemudian ada reformasi fiskal yang dilakukan, ada amnesti pajak yang pernah mulai diberlakukan tahun 2016, dan juga ada peningkatan rasio pajak melalui intensifikasi penerimaan. Kemudian di periode yang kedua ada kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020 yang berisi reformasi regulasi untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan, walaupun ada banyak pro maupun kontra dari kebijakan tersebut. Kemudian ada kebijakan hilirisasi sumber daya alam, baik itu utamanya di nikel, bauksit, dan tembaga, yang agar
ekspornya itu tidak lagi bahan mentah, tetapi sudah diolah terlebih dahulu. Kemudian ada pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19, diantaranya melalui bansos tunai yang diserahkan melalui bantuan Kementerian Sosial pada saat itu untuk didistribusikan ke masyarakat yang terdampak. Kemudian ada subsidi gaji, kemudian ada insentif pajak karena banyak untuk memulihkan perekonomian dengan cepat, banyak pajak-pajak yang dikurangi atau pajak-pajak yang eh, dihilangkan pada saat itu. Kemudian ditetapkannya ada kartu prakerja. Kemudian terjadi transformasi digital dan inklusi keuangan, yang mana tujuan utamanya mendorong digitalisasi UMKM, kemudian ada pembayaran elektronik melalui KRIS, ada perkembangan e-commerce, dan juga ada perkembangan fintech. Kemudian ada penguatan daya saing global yang dilakukan melalui yang pertama ada program Making Indonesia 4.0, kemudian ada kerjasama perdagangan internasional ini melalui RCEP dan juga ada FTA. Kemudian dampaknya pada saat itu pertumbuhan ekonomi rata-rata ketika sebelum pandemi itu di 5%. Kemudian tahun 2020 karena terjadi konstruksi ekonomi akibat COVID, pertumbuhan ekonomi minus di 2,1%. Kemudian 2021 sampai 2023 pemulihan setelah pandemi kembali tumbuh, tetapi masih di bawah 5%. Kemudian infrastruktur berkembang pesat, tetapi utang negara juga meningkat karena untuk pembangunan infrastruktur tadi, eh, Joko Widodo itu menggunakan utang luar negeri untuk membiayai berbagai macam infrastruktur yang dibangun. Mungkin itu saja beberapa dari saya untuk sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silahkan. Namanya mahasiswa dan lain-lain kan bisa benar juga. Ternyata pas saya lihat grafik grafiknya gitu ya, itu memang nggak konsisten. Itu jadi celah ya. Berarti harus diteliti nih, kenapa? Oh berarti harusnya Mungkin ada yang buat bertanya atau ya, menambahkan? kopi selama sebulan gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah, ternyata kegiatannya itu kemarin eh, pelaporan kegiatan itu nah ternyata dia belum konsisten, terus kurang menarik. Kalau kemarin itu warnanya mungkin berbeda, terus nggak ngerti kan fotonya apa lanjut ya. Saya start sekali lagi ya. Saya ada eh, tugas di sini, tugas Baik. kelompok ya. Nah, jadi supaya Ada berapa orang ya satu kelas? Ini kelas A. bisa berjalan dengan kondisi yang terjadi pada saat itu di Instagram PE itu bisa sesuai dengan yang saya harapkan. Misalnya akhirnya mereka anaknya mahasiswa baru yang memang di bidang desain, kemudian saya membuat SOP, saya membuat pelatihan kepada para 36 ya? kan upaya Yang Kelas ada 38 Ibu. 38. Ya, Oh, Ibu. yang dua lagi berarti belum masuk ya? Masuk. Oke. 38. Satu lagi berarti Bu. Iya dua. Tiga berapa? 36 apa 37 berarti? Oke, berarti satu kelompok berdua aja sih. Jadi saya tugasnya di sini, kalau misalkan ganjil ada kelebihan satu, ada yang bertiga nggak apa-apa, satu kelompok. Jadi yang lainnya tetap dua dulu. Kemudian kalau ganjil ada yang tiga orang satu kelompok ya. Jadi Bu membuat esai tentang analisis tentang perekonomian Indonesia masa reformasi sampai sekarang. Jadi di tahun 98 sampai sekarang aja sampai tahun 2024. Ditambahkan 2025 nggak apa-apa, tadi belum bisa saya masukkan kan di masa awal Presiden Prabowo sekarang. Jadi nanti di esainya kontennya ada pendahuluan, ada analisis periode masing-masing presiden, kemudian analisis kritis dan juga kesimpulan. Jadi di pendahuluan nanti silakan teman-teman jelaskan tentang latar belakang kondisi ekonomi Indonesia pada awal reformasi.
Kemudian yang kedua menganalisis kebijakan ekonomi utama dari tiap presiden dan juga dampaknya, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Kemudian di bagian ketiga, jadi di pendahuluan dan di bagian pertama dan bagian kedua, silakan mencari berbagai sumber dari buku ataupun jurnal. Kemudian jangan lupa dicantumkan sumbernya dalam body note. Kemudian di bagian ketiga di sini berisi analisis kritis. Ini berisi pendapat dari analisis dari masing-masing kelompok. Membandingkan yang pertama bandingkan keberhasilan dan kelemahan dari kebijakan ekonomi tiap presiden. Tadi kan sudah dianalisis kebijakan ekonomi utama dan dampak positif ataupun negatifnya. Kemudian di sini kalian bandingkan dan menurut kalian seperti apa kebijakan ekonomi dari masing-masing presiden. Kemudian jelaskan kebijakan presiden mana yang menurut kalian paling efektif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Tadi kan saya sebutkan mungkin tidak secara rinci ya di dalam slide awal tadi, tidak secara rinci dan mungkin ada banyak kebijakan yang tidak saya masukkan. Nanti silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya kebijakan yang sudah dijalankan oleh tiap presiden dari B.J. Habibie sampai sekarang. Kemudian yang menurut kalian, kelompok kalian nanti paling efektif itu kebijakan presiden siapa, dalam hal apa, kemudian alasannya apa. Nah ini silahkan berikan alasan dengan data dan argumen yang logis. Silahkan bisa mencari data-data perekonomian dari BPS ataupun dari sumber-sumber lainnya, itu silahkan dilampirkan juga di analisis kritis. Kemudian jelaskan tantangan utama perekonomian Indonesia di era reformasi yang masih belum terselesaikan saat ini. Ini juga menurut pendapat kalian dari berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan tadi oleh berbagai presiden. Menurut kalian tantangan utama perekonomian Indonesia itu apa? Dijelaskan di bagian sini. Kemudian permasalahan ekonomi apa yang belum terselesaikan dari masa Presiden B.J. Habibie sampai sekarang yang masih menjadi PR di Indonesia. Kemudian kesimpulan di sini ditulis ringkas temuan kalian dari analisis tersebut dan juga yang bagian akhir daftar pustaka. Silakan dicantumkan daftar pustakanya, boleh dari buku ataupun jurnal, akan dicari. Kemudian untuk ketentuan penulisannya minimal 4 halaman, lebih silahkan. Kemudian fontnya Times New Roman ya, biar seragam. Kemudian ukurannya 12 dan spasinya 1,5. Kemudian penulisan daftar pustaka dan body note pakai format APA style. Kemudian deadline pengumpulannya di sini di 23 September 2025, ada 2 minggu ya waktunya. Silakan bisa dimaksimalkan. Nanti tugasnya diupload di link yang untuk pengumpulan tugas seperti link yang kemarin. Itu nanti ada folder yang baru, ada folder baru di situ. Silakan upload di situ. Kemudian silakan untuk kelompoknya bebas, kalian tentukan sendiri. Yang penting satu kelompok maksimal 2 orang. Begitu. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Dan kalau bisa ini di akhir kalimat, jadi bukan di awal ya, sumber-sumbernya ini. Jadi nggak harus itu minimal kalimat. Sudah cukup jelas? Satu paragraf cuma 2 Cukup jelas Ibu. kalimat. Ya, jadi perlu direvisi lagi. Jangan lupa deadline-nya ya di 2 minggu lagi, waktunya lebih dari cukup untuk membuat analisis esainya. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Ingin tanya Bu, Ya, silakan. untuk perbandingan keberhasilan reforman jalan ekonomi tiap presiden itu dia kayak presidennya sekarang sama sebelumnya atau kayak misalnya nih kayak presiden Jokowi sama Soeharto gitu Bu, atau sama Habibie sama Gus Dur juga gitu, atau sama yang presiden sebelumnya aja Bu? Dari tiap presiden. Oh jadi ke semuanya? Ke semua presidennya. Jadi tidak pakai Soekarno dan Soeharto ya, dari masa reformasi saja, dari B.J. Habibie sampai sekarang. Oke.
Terima kasih, Bu. Jadi dibandingkan, misalkan bisa jadi ada kebijakan yang sejenis atau mirip, seperti misalkan dalam kebijakan fiskal ada yang sama antar presiden, kemudian dilihat mana yang lebih berhasil dari antar presiden tersebut untuk kebijakan-kebijakan yang sama atau yang sejenis tadi. Kemudian kelebihannya dari presiden itu apa, kelemahannya apa, seperti itu. Kemudian karena kita ini diskusi ya, kita diskusi. Jadi Terus kalau ini tadi sudah dibandingkan, kemudian kalian jelaskan ini menurut argumen kalian, menurut kalian mana yang paling efektif dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tadi di berbagai periode presiden, mana yang paling efektif untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi ini boleh berbeda antar satu kelompok dengan kelompok lain. Menurut kelompok satu misalkan lebih efektif B.J. Habibie, kelompok lain lebih efektif Megawati, itu nggak apa-apa. Yang penting ada argumen yang logis yang kalian jelaskan di situ berdasarkan data logis. apa begitu ya. Ada lagi yang bertanya, silakan. Saya bilang kalkulasinya saya belum menemukan kulitnya dan masih ngambang buat saya. Jadi silakan kalau misalnya Mbak akan bisa meyakinkan saya, silakan. Ya, silakan. Cukup atau bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Mungkin sebelumnya saya ambil screenshot dulu ya sekalian untuk presensi saya. Saya ambil halaman pertama. 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti silakan. Oh ya, kalau mau cari buku, boleh yang agak cukup lengkap. Itu pakai buku Ekonomi Indonesia dalam Lintas Sejarah, tulisannya Profesor Dr. Budiono, dulu mantan Gubernur BI. Terlihat nggak ya? Bukunya ini. Itu bisa juga kalian cari mungkin di perpustakaan. Nggak kelihatan. Oke. Nih, jadi mungkin bisa cari salah satu referensi atau pakai buku yang lainnya silahkan. Mungkin itu saja kalau tidak ada yang ditanyakan. Saya cukupkan untuk perbulan kita di siang hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Silahkan dikumpulkan tepat waktu atau sebelum waktunya. Saya cukupkan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.